Sungguh
ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi siapapun bisa masuk surga asal kita menanadani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran itu, termasuk ukuran orang disebut wali itu bukan yang aneh-aneh. Saya ini juga gitu tuh. Pernah ada yang cerita, wah, teman-teman wontok wali, wibat. Saya diceritain kayak gitu, tak tanya. Ya sama pengarang ini wali. Oke, yang ini bu nyilok sendiri pengawan roncang. Gak muncul. Begitu muncul, gawe iwak keresek. Makanya jawab. Nanti wali regul atau wali baju. Ukuran kewalian itu ya dilihat dari seberapa dia mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wali kekasih Allah, waliullah itu orang yang dicintai Allah Subhanahu. Nah, kalau ingin dicintai Allah gimana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian mengaku cinta Allah, ingin dicintai Allah, ikutilah akunya Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Maka kalian pasti dicintai oleh Allah. Rasulullah itu ibadahnya kayak gitu. Maksudnya bukan hanya terus urusan karo Gusti Allah kok. Enggak, juga urusan dengan manusia. Makanya ibadah ada ibadah makhluk, ada ibadah muamalah, ada ritual, ada sosial. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang berpahala besar bukan cuma yang ritual, sosial pun itu ibadah berpahala besar. Masih ingat kasus ketika terjadi musim kemarau berkepanjangan, nggak ada air, susah dari air. Misalnya saya punya air cuma sedikit, saya perlu minum. Berarti tidak mau. Saya juga mau sholat, perlu wudu pakai air. Di sisi lain, saya punya kambing. Ini udah berhari-hari nggak minum, perlu minum ini kambing. Kalau dibiarkan membahayakan nyawanya. Padahal saya punya air cuma sedikit. Aku dari contoh kalau mau ini, nanti mau ini. Nah terus, mana lah? Sudah sanggup. Ada air cuma sedikit. Ini kalau tak pakai wudhu, kambing saya nggak minum, nanti mati. Kalau tak minumkan ke kambing, saya nggak bisa wudhu. Sholatnya gimana? Apa kata agama? Kasihkan kambing, biar kambing yang minum. Wudhunya gimana? Tayamum, ganti debu. Padahal wudhu ini urusan sama Allah. Allah itu lo ngalah sama iblis. Ya kita kadang-kadang sesama manusia jadi itu kalau udah botok-botokan, kalau udah ngeyel-ngeyel, gara-gara beda pilihan lo kayak Masya Allah. Terus nek pilihanmu menang lo terus sampean harga dia. Makanya kalau saya ditanya, wah ini kampanye presiden gimana? Saya jawab, lek calon presiden nggak perlu dikampanye no. Rakyat harus ngerti, calon presiden, calon wakil presiden, seluruh rakyat Indonesia sudah tahu
Menurut saya nggak perlu dikampanye, untuk ngerti kabeh kok. Harus milih sendiri. Yang perlu dikampanyekan itu justru kalau saya mengkampanyekan Rasulullah SAW. Karena sekarang banyak umat Islam yang tidak kenal Rasulullah. Ini yang kembali harus dikampanyekan. Ya presiden yang terus kenal kabeh. Kalau usah dipulang dari kayak gini, sebelum kalau begini sebenarnya, sebelum mau aneh-aneh. Allah masih banget. Ibadah sosial itu paling tinggi, apalagi ketika perempuan, istri itu ibadah sosial itu pahalanya luar biasa. Yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan itu nanti pada sosialmu, terutama kepada suamimu. Ada istri loh, nyuguhi minum ke suaminya, monggo mas, munjuk. Terus suaminya munjuk no sarung. Masya Allah, nyiapin minum, nyiapin makan. Ya Allah, luar biasa, tak tergambarkan pahalanya. Kok sebaliknya nih, maaf, orang yang nggak mau memperhatikan nilai-nilai sosial, dilaknat sama Allah. Meremehkan ibadah sosial, dilaknat sama Allah. Jangan dianggap sepele ya. Allah itu menciptakan makhluk bernama manusia, tapi ini ya saya penting ibadah sosial. Tolong perhatikan, Allah itu menciptakan makhluk yang bernama manusia, tapi sama Allah sama sekali tidak diperhatikan. Jadi Gusti Allah itu la yanzuru ilaihim wa la yubalihim yaumil qiyamah. Gak diperhatiin sama Allah, gak dipeduliin sama Allah, dicuekin kalau Gusti Allah. Siapa itu? Al-mubarri'un. Itu orang-orang yang tidak mempunyai kepedulian sosial, gak mempunyai kepekaan sosial. Lihat ada orang miskin, sama sekali gak ada kepedulian. Lihat anak-anak yatim, sama sekali gak ada kepedulian. Ada peluang untuk berinfak kayak gini, sama sekali gak ada kepedulian. Itu namanya gak ada kepedulian data. Wes, ono hal-hal seperti itu, dia suka ngomong, tidak mau ya bareng-bareng. Ini orang yang sama sekali gak diperhatikan oleh Allah, sama sekali gak dilihat oleh Allah, dicuekin sama Allah. Ada masalah-masalah sosial. Ini juga suka ngomong, gak ngurus bareng. Sekali lagi. Misalnya kita ngomong ini, Mbak, itu dulu sama dulu di rumah sakit itu biayanya sejuta. Sekarang, Mbak, itu orang nggak sampean itu kayak ini, tak dulu. Mbak, itu orang ajaran, Mbak. Mbak, itu orang kaya. Aslinya aku pengen rohan dulu yang itu. Orang yang sudah bilang kayak itu, tak ngurus. Wong tonggoling, rumah apa? Dulu duit baru. Rumah saya kisah kembali sama karaman. Itu orang yang gak dipandang sama Allah, gak diperhatikan sama Allah. Nanti kandani ini, tunggu sama mengenai rumah sakit sekali. Karena gak ngambang kan.
Kita nama model ini besok di akhirat ya lapor ke Allah, ya Allah, aku mengerjakan tahajud sekian, aku membaca Al-Quran sekian, aku menolong orang ini, aku dalam semalam itu baca sholawat sekian, sholawat gak pernah nanti sekian, harus Allah dijawab aku itu tiap Senin Kemis puasa lapor gitu kalau nanti tiap Senin Kemis puasa, bahkan aku suka puasa Daud, sehari puasa sehari tak, aku baca Quran, khatam Quran tiap seminggu sekali, khatam Quran dari Gusti Allah soalnya sampean le ono dulur sampean nggak dunia ini ya butuh bantuan sama yang ngomong udah dibilang nih ada kesempatan nih untuk anak yatim tapi sampean dan itu akan nonton nanggung Gusti Allah ibadah ini harus Gusti Allah dijawab kamu sama udah pinter ngene besok di akhirat ketika ngadu ke Allah sama Allah dijawab tolong untuk bahasa gak ngurusnya ngomong itu bahasanya gimana kalau ketemu majikan ngomong gitu ya misalnya majikan marah kok jam segini baru datang ya wes yang ngomong bulan depan gak tak gaji ini ya ada orang itu habis sholat jamaah zikir, wiridan, doa dia pulang mau turun dari masjid terpleset jatuh meninggal cerita ini kan gambaran semua orang masyarakat nilainya dia itu matinya baik apa jelek? Halo? Enggak semangat ya. Habis sholat berjamaah di masjid meninggal mau pulang masih di masjid meninggalnya itu masyarakat menilai dia matinya jelek atau baik? Kan mati dalam keadaan sujud gak bangun-bangun begitu diguling ternyata meninggal baik apa baik? Baik. Tapi perlu diingat Nabi menyatakan yang kutubah qati'ar ini walau mata fil Ka'bah sajidan Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah dalam keadaan sujud. Iya nih menunggu ini cuma sujud melanggar ini sujud menjuru Ka'bah mati ini sujud menjuru Ka'bah tapi dia putus silaturahim tapi dia sama saudaranya gak ngurus sama tetangganya gak ngurus ada madrasah dibangun gak ngurus ada anak yatim gak bisa sekolah gak bisa mondok gak ngurus hari kaya anak yatim gak punya baju baru gak ngurus ya Allah ini karena saya tulis ngaji hari ini judulnya gak ngurus haji itu baik apa jelek? Ibadah haji itu baik apa jelek? Baik. Tapi kalau dana yang didapat itu dari hubungan sosial yang gak baik, apalagi duitnya hasil dolim, duitnya hasil haram,
Man haja bi haramin aw min haramin. Idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajabullah. La labbaik laka wa la sa'ik. Siapa yang berhaji tapi biaya yang dipakai itu hasil dolim orang lain. Walaupun dia baca talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik. Yang mau ikut menirukan silakan, mudah-mudahan bisa ikut haji. Minimal melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orangnya baca talbiyah kayak itu dijawab sama Allah, gak labbaik-labbaikan, gak pakean. Ya Allah jawabnya gitu, gak nurus, gak labbaik-labbaikan, gak pakean. Sehingga dia pulang dapat predikat haji pakai. Ya labbaik Allahumma labbaik. Jadi masalah gak nurus, labbaik Allahumma labbaik. Jangan diremehkan, nilai-nilai sosial itu luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Suami punya istri cerewet, terus kok kuat, kok sabar. Ini pahalanya luar biasa. Perempuan cerewet, istri cerewet itu ternyata manfaatnya besar. Perempuan cerewet itu tandanya kreatif, inovatif, teliti, tepat komposisi. Komputernya cerewet, mesti teliti. Biasanya masaknya enak. Kan tahu komposisi. Bawangnya tak ini, uyahnya tak ini, bawang merahnya tak ini. Tahu komposisi. Kenapa perempuan cerewet? Ya karena dia teliti. Sehingga ini dikomeni, ini dikomeni, ini dikomeni, ini dikomeni. Karena teliti. Perempuan wah teliti gua. Wong lanang kopi angin. Terus akhirnya ngekut. Wes, lewat itu bisa. Pakai kerudung ya, masih dalam diukur-ukur. Habis itu digoni sendek, srek. Dan digoni sendek, kerudung dipakai, srek. Dibenang. Kayak gini. Sambil pegang tombol dimot ngomong sambil ngomong sih enggak tandingan ya kalau tak kelorot habis itu masih dikai tali bisa dikai ngelawar ini dia mengenai anggotnya terus mereka ditaruh di limonok lah maka pakaian perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki yang mengenai gaya lambi terus pokoknya di samping terus ngisor sarungan diungan wes laku kadang kancing nyuruh di kancing bahwa laku dari apa tulis orang apa bongkar terus ulangnya, nek wong wedok, masya Allah. Jodoh enek, jodohnya enek mana, jodohnya enek mana, jodohnya enek mana, jodohnya enek mana. Kira-kira ngono, walaupun gak ketok aku bayang ngono. Kenapa? Karena perempuan cerewet, makanya teliti. Sampai waktu mati saja pakaian perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kain kafan yang dipakai untuk perempuan dan lapisannya lebih banyak daripada untuk laki-laki. Gak ngawur.
Orang ini dulu sambilan gak ada segera ini seret. Saya biasa kalau ini seret, bisa ngambil seledangnya seret. Itu proses. Kenapa perempuan cerewet? Teliti. Kenapa teliti? Karena perempuan itu mulai kecil, dolenannya barang cilik-cilik. Mainannya itu sesuatu yang kecil-kecil. Sehingga teliti, barang cilik-cilik teliti. Karena mulai kecil mainannya yang kecil-kecil. Oleh itu, peta. Kan boleh barang cilik-cilik. Petanya boleh turun atau boleh sapi. Petang ini boleh rumah, boleh sapi. Petang boleh rumah, gak teliti. Rumah gak kena. Teliti sapi. Nek gak teliti itu gak kena. Wong lanang wong petang bundas kabeh. Aku ya. Ya, manfaatnya gede. Ya, tidak apa-apa, cerewet dalam kebaikan. Kalau mereka guna dulu, ya terus cerewet. Tapi cerewetnya dalam kebaikan. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, cerewetnya wapi begitu, bersifat. Tak oleh cerewetmu ya. Maka iya ya. Oke. Sehingga sekarang yang dicontoh dari Rasulullah itu apanya? Satu, ibadahnya. Apanya? Anda kalau ingin tahu siapa orang yang paling bersih hatinya, jawabnya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa orang yang paling mulia akhlaknya, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa orang yang paling banyak dan besar pahalanya, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau ingin tahu siapa orang yang tidak punya kesalahan dan tidak punya dosa, jawabannya adalah Rasulullah. Gak punya kesalahan, gak punya dosa, tapi beristighfar dari semalam itu gak pernah kurang dari 100 kali. Rasulullah. Udah dijamin surga, jaminan masuk surga. Tapi kalau lagi sholat malam, Rasulullah itu lama berdirinya, lama bahkan sujudnya sampai kedua kaki beliau bengkak. Sholat dengan sikil aku. Aku yang ngerti, ini ya, langsung sikil aku ya. Bisa mulai. Enggak mana ya ketekok, keseleo. Kenapa Rasulullah sebegitunya kali sholat sampai kayak gitu, ibadah sampai kayak gitu, padahal nggak punya dosa, udah dijamin surga? Jawabnya adalah karena Rasulullah merasa sebagai hamba yang butuh Allah, karena membutuhkan Allah. Kok butuh Allah? Ya emang kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Muhammad. Kita butuh Allah karena kita bukan siapa-siapa. Kita nggak bisa apa, nggak punya apa. Ayo jawab, kita ini bukan siapa. Kita ini nggak bisa apa, nggak punya apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk menjalankan kebaikan kecuali atas pertolongan Allah. Tidak ada kemampuan untuk menghindari kejahatan kecuali atas pertolongan Allah. Asline menungso iku gak duwe apa, gak iso apa. Gak ngono. Umpama menungso iku kok iso. Iya, coba dulu.
langsung itu loh. Suaranya apa? Suaraku. Rono. Menungso iki asline gak iso apa. Umpama menungso iki iso. Wong sing paling sehat, paling dawa umure dokter. Nah, kan dokter yang paling ngerti tentang penyakit plus obatnya. Betul? Obatnya gitu. Andaikan manusia itu bisa, orang yang paling sehat dan paling panjang usianya, dokter. Soalnya dokter paling ngerti tentang penyakit sekaligus obatnya. Tapi kenyataannya ada dokter spesialis jantung mati muda karena serangan jantung. Ya, secara zahir dokternya kita nambah uang, dia betul. Nyatanya nambah awal di iso. Saya belum pernah lihat ada dokter sakit terus dibohongin dicoba di sini. Nggak pernah. Mau dokter ini lorong dulu ya. Yang mau kancangnya, jalur sotek kancangnya. Itu tanda kalau memang manusia itu nggak bisa. Bukti kalau manusia nggak bisa. Mana? Andaikan manusia itu bisa, uang sing pakaiannya paling apik penjahit. Tapi jalan penjahit itu pakaiannya elek-elek. Kenapa gitu? Saya itu lihat desainer kenamaan. Kadang-kadang butuh bui. Itu benar. Dia bisa mendesain pakaian dengan berbagai model wajah. Tapi si tipe ini itu elek kalau ada 11. Mungkin betul. Andaikan manusia itu bisa, orang yang paling pintar itu anak guru. Soalnya guru pintar anaknya. Andaikan manusia itu bisa, orang yang paling pintar itu adalah anaknya guru. Karena secara dari guru itu bisa mendidik, menjadikan pintar orang-orang bodoh, betul? Tapi kadang-kadang anaknya guru itu sekolah peringkatnya sejumlah muridnya. Malah kebanyakan guru itu nggak bisa mendidik anaknya sendiri. Kiai nggak mungkin bisa mendidik anaknya sendiri. Maka rata-rata kiai manapun putra putrinya mesti dipondokkan di pesantren lain, biar dididik oleh kiai lain. Kenapa? Ya karena sadar nggak bisa mendidik anaknya sendiri. Anak saya sama, begitu keluar SD, tak pondok. Karena saya sadar saya nggak bisa mendidik anak saya sendiri. Ibunya juga nggak bisa mendidik anaknya sendiri, walaupun di rumah ada pesantren, ada sekolah. Tapi saya mikir, kalau anak saya sekolah dan ngaji di pesantrennya sendiri, gak ada uang. Misalnya double, misalnya nakal, ustadz-ustadznya nggak mungkin berani nasihati. Nek nakal ustadznya awalnya itu, ustadz diwan ini punya dia. Dengan kuala kok dia. Bapaknya gak bisa mulang, ibunya gak bisa mulang. Gak jadi uang, makanya di pondok. Yang kedua, anak keluar SD, keluar MI, itu sudah ngerti baik dulu, sudah ngerti pantas gak pantas, makanya cepat nanti pondok. Dia gak konangan, barangkali bapaknya sebelum kawan. Dia gak konangan. Sama ada cerdas ngomong. Umpama manusia itu gak iso, andaikan manusia itu bisa. Yang rumahnya paling bagus itu tukang. Tapi aneh-aneh tukang malah mereka dari. Kalau pondok sampai yang harus dari tukang orang ayak turun tadi. Sibuk belum yang gawe omai wong, omai dia gak direken. Halo. Manusia ini gak bisa apa-apa, juga gak punya apa. Karena hakikatnya semua milik Allah Subhanahu. Wah itu tak bawa apa-apa, gak gaya apa-apa, butuh apa.
Oh, iya itu lahir langsung aku biar. Maka kalau ingin hidupmu tentrem, bahagia, sadari bahwa sesungguhnya dirimu tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Paham? Jangan pernah merasa memiliki. Kita nggak memiliki apa-apa, semuanya milik Allah. Emang nggak kira iman sampean? Nggak kira iman? Nggak kok mau iman bulan? Kenapa? Karena sampai merasa itu milik sampean. Jangan pernah merasa memiliki. Makanya rumusnya tukang parkir itu. Rumusnya tukang parkir. Gak pernah merasa memiliki, hanya merasa titik-titik. Meskipun mobil teko gak pilang-pilang, RTU api-api regane larang-larang, biasa. Gak sombong, biasa. Mobil dijungkuk sampai entek, sitok gak mesti kayak, ya gak sedih. Biasa. Kenapa? Karena gak merasa memiliki, hanya merasa titipan. Gak pantas disombong. Titipan disombong. Misalnya aku dititipi mobil rumah di karo wong ini keren besar. Yes. Nyanyi. Gak mau duit kok disombong.